Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung kembali dalam eh, kuliah kita selanjutnya. Untuk hari ini kita akan pertemuan sebelumnya kita belajar tentang memformat data. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengolah data tersebut begitu ya. Jadi dalam Microsoft Excel maupun WPS Office itu, kemudian di spreadsheet juga ada satu menu bar yang membuat tools ini menjadi sangat powerful ya, sangat berguna, karena intinya pada di sini ya. Jadi kita akan bermain di sini di menu bar yang namanya formula gitu. Formula atau rumus begitu. Kalau di WPS di sini juga ada gitu. Klik spreadsheet. Blank. Nah, di sini ada formula juga begitu ya. Kita close dulu. Nah, di sini ada formula hampir sama ya. Sebenarnya formulanya begitu. Bahkan di spreadsheet pun juga sama, di sini ada kalau spreadsheet tidak ada ya. Spreadsheet formulanya di sini function. Ini pilihannya di function sini ya. Jadi sebenarnya tinggal kita panggil ya. Tapi bagaimana cara memanggilnya gitu. Terlebih dahulu kita harus mempunyai datanya begitu, sebagai contoh. Nah, kita buka yang kemarin ya. Nah, begini gitu ya. Pada umumnya function yang kita perlukan itu biasanya cuma di sekitaran autosum ini gitu ya. Autosum, average, count number, max, min gitu ya. Penggunanya sama, penggunanya mudah gitu ya. Cuma sekedar untuk membuat formula, hal yang pertama kita lakukan adalah menggunakan tanda sama dengan seperti ini. Nah, kemudian setelah sama dengan, kita bisa tuliskan, misalkan kalau sum, kita tuliskan sum seperti ini ya. Nah, kemudian di sini biasanya keluar hintnya, adds all the number in range of cell gitu. Jadi kalau katakanlah kita cuma menjumlah 2 seperti ini gitu ya, kita kan cuma tinggal memilih ini sampai ini begitu. Ini. Ingat ya, ini di sini ini titik 2. Titik 2 itu artinya merupakan range. Jadi kalau misalkan kita praktekkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, yang dimaksud titik 2 range tadi seperti katakanlah kita punya lagi angka misalkan 4.500.000 gitu ya. Oh ya, ini anak kedokteran gitu katakanlah. Kemudian 2, 3 banyak. Oh ya, enggak. Nah, jadi kalau kita ingin menjumlahkannya gitu ya, sederhananya kita pakai autosum sini gitu ya, maka keluar gitu ya. Di sini kita lihat I2 sampai I7, artinya sum itu artinya summary atau menjumlahkan dari sel I2 sampai I7, itu cara membacanya begitu ya. Maka kita akan dapatkan sumnya seperti ini begitu. Ini kita kasih judul misalkan fungsi sum. Kemudian berikutnya kita punya namanya fungsi average gitu ya. Sebenarnya cara memanggilnya pun sama, sebenarnya tinggal diklik di sini ya, kemudian average. Nah, fungsinya seperti ini. Nah, kita tinggal mengganti selnya saja gitu ya. Kita hapus begitu. Lalu kita tinggal pilih dengan cara di blok seperti ini. Ini. Lalu kita tekan enter. Maka kita keluar yang namanya average. Pun sama gitu, kita beberapa fungsi lainnya seperti count number. Kita kasih dulu count numbers misalkan ya. Kita
kita pilih fungsinya di sini, count numbers, itu kita ganti apa itu, kita pilih 4 gitu ya. Kita ubah lagi formatnya karena ini bukan bilangan ya, kita ubah jadi number saja, 4. Kemudian selanjutnya ada max min, maximum, maximum artinya bisa dikatakan nilai paling tinggi gitu, max ini. Nah, kita akan mendapatkan nilai maksimumnya. Kemudian kita kasih judul minimum untuk mencari nilai paling rendah di sini. Oke, klik. Nah, kita akan mendapatkannya seperti ini. Nah, di samping fungsi yang umum, ini fungsi umumnya. Biasanya kita ada di sini ada fungsi finansial begitu ya, yang sebenarnya jarang dipakai kecuali kita mendalaminya lebih jauh gitu. Untuk beberapa misalkan di sini price ini untuk menghitung harga dan lain-lain, ya, IRR atau index rate return-nya gitu. Nanti ini untuk apa itu penghitungan accounting begitu ya. Nanti kita bahas di lain waktu karena ini kita fokusnya pada bagaimana cara membuat fungsinya. Ya. Cara membuat fungsinya begitu mudah gitu. Biasanya yang dipakai itu. Kemudian di sini ada function logical n, jadi semacam untuk mengecek jika ini, kalau dulu diajarinya kalimat 1, kalimat 2 salah atau benar seperti itu. Logikanya misalkan kalau di sini logical biasanya jika sel ini maka ini begitu. Logikalnya seperti itu. Kita pakai and false if. Ini juga jarang digunakan sebenarnya kecuali Anda mendalami tentang Excel. Yang lebih sering ada di teks ini begitu ya. Ini pun fungsinya nggak semua. Misalkan contoh yang paling sering digunakan itu concatenate. Ini concatenate itu menggabungkan dua sel ya. Menggabungkan 2 atau lebih sel, misalkan contoh ya. Kita kasih apa itu fungsi dulu, concatenate sama dengan, atau kita langsung aja concatenate ini teksnya kita bisa sama dengan gini ya, concatenate kita F2 concatenate misalkan ini titik koma, pakai titik koma ya untuk menggabungkannya, bukan bukan titik 2, titik koma. Kemudian ini kemudian ini enter. Kita akan menemukan kita akan menghasilkan gabungan antara teks-teks dari sel-sel yang kita pilih tadi begitu, untuk kayak concatenate begitu ya. Oke, berikutnya untuk formula tentang teks yang biasa digunakan adalah yaitu kita mengambil karakter dari sebuah teks begitu biasanya begitu ya. Mengambil karakter atau beberapa karakter dari sebuah teks begitu. Sebagai contoh adalah misalkan kita ingin mengambil kata Bojo dari Bojonegoro ini begitu ya, misalkan sebagai contoh begitu ya. Bojo ini
berarti kan di sebelah kiri, berarti kita bisa menggunakan fungsi di teks gitu ya. Kita bisa menggunakan fungsi yang namanya left di sini gitu ya. Kita bisa kasih judul dulu left, kemudian next kita panggil fungsinya di sini left. Ini kita maksudnya dialog box di sini adalah dia mengambil apa itu selnya ya, teksnya itu katakanlah misalnya Wakinum gini. Tapi karena Wakinum ini adalah kita mengambilnya dari sel, kita bisa pilih dari sel ini berarti kolom D baris kedua, berarti D2 begitu ya. Kemudian kita ingin mengambil berapa karakter. Di sini ada num charge, berarti kan number of charactersnya berapa. Misalkan tadi karena kita butuh kata bujunya, berarti kita ngambil 4 begitu ya. Di sini akan keluar sebenarnya, hasilnya akan keluar begitu. Jadi kita bisa langsung mengkoreksi. Kalau misalkan 5 gitu ya. Nah, nanti ada bojon begitu. Tapi karena kita mengambil 4 saja. Oke, tinggal diklik OK, maka akan keluar bojo begitu. Nah, bagaimana jika kita ingin mengambil kata negoro begitu ya? Itu cukup mudah begitu ya. Kita bisa menggunakan fungsi right di sini. Ini artinya untuk mengambil dari sisi kanan gitu ya. Kita kasih judul dulu, kemudian sama seperti tadi kita ke teks, kemudian ke fungsi right di sini. Teksnya sama yaitu D2. Kemudian negoro itu ada berapa? Kita coba iseng ya. Kita kasih 5 begitu ya. Berarti dapatnya cuma guru karena kita ngitungnya 5 dari kanan begitu ya, bukan dari kiri begitu. Jadi kalau untuk dapat kata negoro berarti kita ambil 6 karakter dari kanan begitu ya. Itu cara membacanya. Oke. Cara membacanya untuk left artinya kita mengambil dari sisi sebelah kiri berapa karakter, untuk right kita mengambil dari sebelah kanan berapa karakter begitu ya. Nah, di samping itu juga ada function yang bisa menghitung seberapa panjang sih karakter kita yang telah kita tuliskan begitu ya. Function tersebut di teks namanya len. Nah, di sini ditulis return the number of characters in a text string. Artinya kita bisa menghitung nih, misalkan alamat kita berapa karakter gitu katakanlah gitu, atau mungkin nomor HP kita berapa digit sih begitu ya. Kita bisa hitung yang bisa. Sebagai contoh kita pakai len di sini, kemudian kita pakai len, kita pilih karakternya di sini begitu. Kita keluar hasilnya 12 gitu. Kita ubah dulu informasinya tadi karena kita miliknya sampai ke bawah. Oke, gitu. Nah, gimana kalau yang alamat Pak? Bisa, tinggal kita ubah aja ya. Misalkan len-nya masih kita masuk ke formula teks len ini gitu. Kita pilih. Oh, ternyata 47 karakter gitu untuk fungsi di teks tersebut gitu. Nah, selain itu di beberapa formula lainnya di sini ada number value ya. Jadi convert text to number in local. Jadi teksnya itu bisa jadi number gitu. Ini jarang jarang difungsikan sebenarnya kalau Anda, kecuali kalau Anda ingin belajar lebih jauh, mau belajar lebih jauh dengan Excel gitu ya. Sebenarnya Excel ini sangat berguna ya, apalagi mungkin suatu saat gitu ya Anda jadi business analis gitu. Anda bisa gunakan Excel ini, nggak perlu muluk-muluk harus pakai tools yang sulit. Pakai ini pun bisa sebenarnya. Concatenate code ini untuk numeric code begitu ya. Exact untuk
apa itu konfirmasi, apa kalau lebih tepatnya itu memastikan bahwa karakternya itu benar. Biasanya ini untuk storing, menyimpan password begitu ya. Jadi enggak, jadi kan i besar dan i kecil itu nanti apa akar karakter yang besar dan kecil itu akan benar-benar diperhatikan, beda dengan beda dengan teks biasa. Karena misalkan contohnya wakinem sama warim gini, wakinem gini ya, dengan wakinem dengan huruf besar dan wakinem seperti ini, di apa itu tetap kebacanya wakinem, tapi kalau nanti pakai function exact dia akan dianggap berbeda gitu, karena case sensitif gitu. Next. Di sini ada beberapa value. Upper itu untuk mengconvert teks menjadi uppercase, jadi menjadi huruf besar semua. Sebagai contoh ini ya, kita kasih judul dulu di sini upper. Nah, kita lihat bahwa nama ini kan cuma apa itu, cuma depannya saja yang huruf besar. Bagaimana kalau kita ubah menjadi huruf besar semua gitu? Tinggal ubah di sini, tinggal pakai uppercase, kita pilih teksnya di sini, klik ini, nah maka akan berubah menjadi huruf besar semua begitu. Itu salah satu fungsinya uppercase. Pun lawannya namanya lowercase begitu ya. Nah, kita tidak punya contoh mana. Kita bisa pakai contoh yang ini aja ya. Lowercase. Nah, sama dengan kita pakai function namanya lower, kemudian kita ambil aja di sini ya. Nah, dia akan menjadi kecil semua. Itu untuk materi yang formula ya. Beberapa formula yang lain bisa kita sambung di kesempatan berikutnya begitu. Sekiranya ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.